Assalamualaikum. Selamat datang di channel Andriana Batrisia. Hari ini hari pertama kita buat postingan yang agak lebih panjang ya teman-teman. Biasanya videonya video short. Jadi hari ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya akan membahas tentang tiroid. Oh, jangan lupa ya teman-teman, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan pencet tombol notifikasinya. Terima kasih banyak ya atas dukungannya, terima kasih banyak. Jadi yang pertama-tama nih, biar nggak ngarul ngidul, jadi saya udah tulis nih apa-apa aja yang mau dibahas. Yang pertama ini pertama kali saya didiagnosa tiroid. Jadi tahun 2021 pada saat benar-benar lagi corona lagi naik-naiknya. Jadi saya tuh sering mengalami gejala. Jadi saya tuh nggak pernah beraktivitas yang berat kayak gitu karena kan di rumah aja, cuma nonton TV kayak gini. Tapi herannya kok jantung saya berdebar-debar, padahal saya tuh cuma duduk doang loh, dakduk dakduk dakduk. Saya juga heran. Terus cuaca nih dalam keadaan hujan ataupun dingin, nggak panas, tapi tangan saya ini berkeringat nih, bahkan keringatnya itu berlebih. Kaki-kaki saya juga berkeringat. Jadi saya tuh heran, tadinya saya biarin, udah deh saya biarin, tapi lama kelamaan gejalanya itu aneh. Jadi saya dari posisi duduk nih, nanti mau berdiri kayak mau pingsan kayak gitu, dan itu pandangan jadi gelap. Puncaknya itu sekitar bulan April 2021 saya masuk rumah sakit, dirawat inap. Jadi dari hasil lab, itu kan dicek lab tuh. Dari hasil lab itu saya didiagnosa hipertiroid dengan tes TSH. TSH tuh hormon tiroid, hormon tiroidnya tinggi. Terus ada F4 sama F3. F3 saya itu masih normal, F4 saya itu tinggi. Tapi tingginya itu nggak terlalu tinggi. Terus saya nanya ke dokter, penyakit hipertiroid itu apa? Terus kata dokter, penyakit hipertiroid itu penyakit gondok, tapi dia tuh nggak beracun. Terus saya bilang lagi, tanya lagi ke dokter, ini penyakit tiroid ini penyakit apa? Karena apa dok? Karena makanan? Nggak juga sih, bisa juga karena stres, pikiran. Ya. Intinya ini kata dokter penyakit orang sekarang lah, nih. Pola hidup, pola makan. Ya. Setelah dari rumah sakit nih, pas pulang saya nih berpikir, kayaknya saya harus cari informasi nih tentang tiroid. Jadi saya search lah di Google kayak gitu, apa itu tiroid. Jadi kebanyakan orang-orang yang tiroid itu dia tuh punya kayak benjolan di leher kayak gitu tuh. Saya juga nggak tahu itu benjolan apa, keras. Tapi kalau saya tuh nggak ada benjolan kayak gitu. Cuma kata dokter, saya itu tiroidnya kena di mata. Jadi mata sebelah kiri saya kayak gini nih, agak lebih belok kayak gitu tuh, bulat kayak gitu. Sedangkan yang ini enggak. Tapi saya kok nggak ngerasainnya. Terus saya tanya ke mertuaku, Bu, emang beda memang mata? Ya, kata mertuaku dibilang beda nggak juga, mungkin karena pengaruh faktor berat badan. Jadi waktu saya pertama kali tiroid, berat badan saya itu 35 dari 42, sekitar 6 kilo ya turunnya, ya kayak gitulah. Tapi saya tuh nggak nyadar kalau saya itu turun berat badan. Nah, karena saya ngerasa aduh kayaknya mata saya aneh, jadi saya tuh agak takut dengan cermin. Jadi selama berbulan-bulan itu saya nggak pernah ngelihat muka saya nih di cermin, muka saya ada apa, jadi saya nggak pernah karena saya ketakutan kayak gitu. Nah, terus lagi apa ya yang saya bilang, saya cari-cari informasi tentang tiroid, ternyata banyak. Saya bingung, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, sedangkan saya tuh makanan yang saya suka itu. Saya pernah nanya ke dokter, emang tiroid nggak boleh makan ini, makan ini? Terus dokter itu cuma ngomong kayak gini, Bu, sebenarnya boleh dimakan, tapi porsinya itu lebih sedikit lah, jangan yang terlalu berlebih-lebihan kayak gitu ya. Sudah tetap aja saya makan. Tapi ada satu vlog yang membahas tentang tiroid, katanya penyakit tiroid ini bagus kalau dibawa puasa kayak gitu. Jadi saya melakukan terapi kayak puasa Daud kayak gitu. Saya melakukannya selama 6 bulan dan alhamdulillahnya ya Allah subhanallah, itu benar-benar ngefek. Jadi begitu saya puasa, gejala-gejala yang sering timbul itu lama kelamaan berkurang. Hanya saja kan kalau orang tiroid ini kan emosinya kan sering naik turun. Jadi saya tuh bingung, walaupun puasa kadang saya suka emosi juga, ya namanya hidup lah. Jadi
saya buka lagi, kenapa saya ini suka emosian. Akhirnya solusinya kata dokter, ibu kan sudah puasa, sudah apa, ada baiknya banyak-banyak istighfar, zikir. Jadi kalau lagi emosi nggak baik, jadi saya mulai astagfirullah, astagfirullah, zikir, zikir, astagfirullah, astagfirullah. Kalau enggak bismillah, bismillah, bismillah. Nah, dan itu juga bagus loh buat penyembuhan. Jadi ada kalanya kan orang tiroid nih suka kambuh nih. Kalau kelelahan sedikit kambuh, banyak pikiran sedikit kambuh, itu deg-deg-degannya kayak gitu. Jadi saya solusinya, saya tuh suka ngomong ke badan saya. Kalau lagi deg-degan, jantung mohon ya normal kembali, jangan lagi kuat-kuat, tolong saya, bantu saya beraktivitas. Jadi saya sambil nyebut kayak gini, bismillah, 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 ini pasti sembuh ya Allah, ini pasti sembuh, bismillah, 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 kayak gitu sampai bener-bener detak jantung saya itu jadi normal. Jadi intinya kalau orang yang punya tiroid lebih baik nerima penyakitnya dan hidup berdampingan dengan tiroid. Dengan kayak gitu kita lebih aman pikiran kita daripada kita mengeluh. Jadi kita sendiri bisa baca alarm di badan kita. Misalnya kalau kita aktivitas selalu ini tiba-tiba deg-deg, oh berarti kita harus, oh jangan terlalu, tetap beraktivitas tapi jangan berlebih-lebihan. Terus makanan juga kayak gitu, boleh dimakan. Kan kalau makanan kan nggak mungkin kita kalau mau keluar kita milih-milih nggak makan ini, nggak makan micin, USG, kan di luar juga kan kebanyakan pakai kayak gitu ya, dimakan tapi jangan berlebih-lebihan kayak gitu. Itu aja ya teman-teman ya, biar kalian nggak panik, nggak was-was. Terus ada lagi pesan dari dokter, bagi yang nggak kuat mendingan nggak usah banyak-banyak cari informasi di sosial media tentang tiroid, karena ada sebagian orang yang nggak bisa. Jadi setelah baca, oh ketakutan nanti di sakitnya ini, sakitnya itu, jadi akhirnya stres, kebawa pikiran, jadi emosi nggak bisa terkontrol, pikiran nggak bisa terkontrol. Jadi mendingan stop dulu, baca-baca tentang penyakit yang kita derita. Terus yang ke berapa lagi ya, saya bahas tentang apa lagi ya. Terus kalau herbal nih, konsumsi juga nggak? Saya konsumsi juga, jadi saya minum obat dokter itu sehari 2 kali. Terus saya minum herbal juga, saya kelang jaraknya 4 jam dari minum obat. Saya minum resep dari JSR, Dr. Zainul Akbar, sama saya juga minum habatus sauda, terus madu. Jadi saya tuh nggak terlalu yang kayak gitu, saya kombinasiin apapun yang ada di dapur kayak gitu, dan itu benar-benar ngefek ke badan saya, jadi daya tahan tubuh saya jadi bagus. Terus yang ke berapa lagi ya, itu aktivitas. Sekarang aktivitas, saya suka berjalan kaki teman-teman. Berjalan kaki itu benar-benar ngefek loh, tidur saya jadi nyenyak, irama jantung saya jadi stabil. Pokoknya cari keringat tapi yang tidak berlebih-lebihan. Aktivitasnya kayak gitu kan, kalau jalan kaki bukan olahraga, aktivitas kan, dan itu benar-benar bagus loh teman-teman. Dan yang terakhir, kalau penyakit tiroid ini sebenarnya banyak yang DM saya ya, kadang di TikTok, kadang di Facebook nanya, itu kira-kira penyembuhannya kapan? Nah saya juga nggak tahu penyembuhannya kapan. Kalau saya tuh nggak mikir kapan mau sembuhnya, yang penting gejala-gejalanya itu hilang, karena gejala-gejalanya itu benar-benar mengganggu teman-teman. Pada saat sholat nih, kalau Allahu Akbar itu deg 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 deg, jadi sholatnya itu jadi nggak khusyuk. Jadi saya mending gejala-gejalanya nanti dihilangin dulu, semua gejala-gejalanya, jadi saya bisa konsentrasi fokus untuk penyembuhan dari tiroid saya. Kalau untuk sekarang ini hormon TSH saya kadang normal, kadang enggak. Saya juga mikir kayaknya itu pengaruh dari emosi juga ya, kayak mungkin pada saat saya cek lab emosi lagi nggak stabil ya, namanya orang hidup lah, kadang naik kadang turun, tapi ada kalanya ya saya ngerasa saya normal, tiroidnya juga normal. Jadi yang saya nih, terakhir kesimpulannya yang saya lakukan ini untuk penyembuhan tiroid saya, pertama saya rutin berobat, kontrol sebulan sekali ketemu dokter, cek lab. Yang kedua saya melakukan puasa. Sekarang saya puasa Senin Kamis ditambah puasa sunnah lainnya kayak Yaumil Bits dan puasa lainnya. Terus yang ketiga, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih ikhlas, lebih bersyukur, banyak zikir, banyak istighfar, itu benar-benar ngaruh.
Dan yang keempat, aktivitas. Lakukanlah kayak jalan kaki. Jadi saya itu pernah pertama itu jalan kakinya itu dari jarak yang ya 200 meter. Dulu awal-awal ngosan itu teman-teman, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Jalan pelan-pelan, tapi sekarang agak lebih cepet. Kan itu kadang juga kalau lebih cepet ngos-ngosan, tapi karena udah terbiasa polanya kayak gitu, jadi saya bisa ngaturnya. Tarik napas dalam-dalam, terus lama-lama baca bismillah 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 bismillah, alhamdulillah, jadi detaknya normal lagi kayak gitu. Dan yang terakhir teman-teman ya, hampir sebagian orang yang terkena tiroid ini sering mengalami namanya was-was, ketakutan yang berlebihan, dan itu saya alami juga. Solusinya ya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga teman-teman, lebih baik hindari lingkungan yang toksik. Apa artinya ya? Maksudnya itu jangan terlalu dekat dengan teman-teman yang kadang kan kalau mereka, oh itu kan penyakit ini, nanti ini loh ini nih, padahal mereka kan nggak tahu kan yang ngerasain kita. Terus yang tahu itu kan dokter lah kayak gitu. Terus kalau soal penyembuhannya biarlah kita serahkan kepada Allah kapan waktunya. Toh saya yakin pasti ada waktu yang tepat, Allah akan ngasih kita kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Buat pejuang tiroid, banyak-banyaklah semangat menjalankan hidup, jangan mengeluh, dan juga tetap beraktivitas seperti biasa. Terima kasih ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di komentar ya di bawah, nanti saya akan jawab di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan pencet tombol notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum.